Kreatif, ketemu lagi ya dengan saya Bu Eta dengan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang penulisan paragraf persuasif. Nah, jenis paragraf persuasif ini adalah jenis paragraf yang menuntut kita agar kita menyampaikan sesuatu yang tujuannya mempengaruhi orang melakukan suatu hal. Ada amanat, ada pesan di situ ya, yang ingin kita sampaikan bahwa hendaknya kita melakukan ini loh, ya seharusnya kita begini. Nah, itu ya inti dari persuasif. Saya beri contoh, misalnya begini. Arnold Palmer merupakan nama yang diperhitungkan di padang golf sebab ia mampu mempesona penonton maupun pemain handal yang dihadapinya. Menjaga ketepatan waktu merupakan hal yang amat penting baginya. Dia mempercayakan hal itu pada jam tangan emas Rolex Coaster Day-Date. Katanya, bagi saya golf sudah menjadi bagian dari jiwa. Perasaan yang sama kuatnya juga saya alami dengan Rolex. Rolex menjalankan tugasnya dengan sempurna. Nah, apa yang menjadi kata-kata kunci paragraf persuasif? Yaitu dengan kata-kata ketepatan waktu merupakan hal yang amat penting baginya. Berarti dia ingin mengajak kita agar tepat waktu. Apapun yang kita lakukan harus tepat waktu, on time, harus disiplin tepat waktu ya. Itu adalah kalimat-kalimat ajakan. Contoh lain misalnya, kita buat paragraf seperti ini. Menjaga kebersihan merupakan kunci dari kesehatan ya. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan perkarangan rumah setiap hari, membuat lingkungan kita menjadi bersih. Nah, marilah kita mulai menjaga kebersihan pada saat sekarang ini agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di situ kan ada kata kunci, marilah kita menjaga kebersihan. Itu adalah ajakan ya. Itu adalah jenis paragraf persuasif. Kemudian yang kedua adalah contoh paragraf narasi. Nah, narasi adalah jenisnya bentuknya cerita. Apabila bentuk cerita pasti ada tokoh ya, pasti ada latar. Latarnya bisa waktu, suasana, pasti ada konjungsi temporal yaitu keterangan waktu seketika itu, pagi, sore, hari, malam, hari. Nah, itu ada kata-kata kunci seperti itu ya. Saya beri contoh. Khalil Gibran lahir pada 6 Januari 1883 di kota Bahre yang dibanggakan sebagai pengawal hutan cedar suci Lebanon, tempat Raja Sulaiman mengambil kayu untuk membangun kuilnya di Yerusalem. Ia lahir dari keluarga petani miskin. Ayahnya bernama Khalil bin Gibran dan ibunya bernama Camilla. Ia sangat dekat dengan ibunya. Bahkan guru Gibran yang pertama adalah ibunya sendiri. Ibunya pula lah yang mempunyai andil besar dalam membentuk Gibran sebagai penulis dan pelukis dunia. Nah, sahabat kreatif, paragraf narasi ada yang berbentuk biografi, ada juga yang berbentuk cerita pengalaman hidup sehari-hari kita. Nah, kebetulan contoh yang saya berikan tadi adalah bentuknya adalah biografi tokoh. Biografi tokoh artinya kita menceritakan riwayat hidup orang lain. Bisa juga bentuknya autobiografi. Autobiografi itu adalah riwayat hidup diri kita sendiri. Berarti kita menceritakan diri kita sendiri ya. Nah, sahabat kreatif, yang perlu kita ingat adalah dalam menulis paragraf kita harus tahu konjungsi yang biasa digunakan sebagai penanda hubungan koherensi antar kalimat ya. Yang pertama, hubungan tambahan. Hubungan tambahan kita menggunakan konjungsi lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, lalu, berikutnya, demikian pula, demikian begitu juga, di samping itu, lagi pula. Itu hubungan tambahan. Kemudian konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan. Contohnya, akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun demikian, sebaliknya, meskipun begitu, lain halnya, ya itu pertentangan. Contoh lain, hubungan perbandingan. Sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu. Hubungan akibat contohnya oleh sebab itu, jadi, akibatnya, oleh karena itu, maka ya. Kemudian hubungan tujuan, untuk itu, untuk maksud itu, agar, supaya, ya kan, sehingga ya. Kemudian hubungan singkatan,
Misalnya singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain sebagai simpulan. Kemudian untuk menyatakan hubungan waktu, sementara itu, setelah itu, beberapa saat kemudian. Kemudian untuk menyatakan hubungan tempat, berdekatan dengan. Nah, jika paragraf kalian isinya adalah tentang sebab akibat, maka kalian cenderung akan menggunakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Misalnya, hubungan akibat oleh sebab itu, jadi akibatnya oleh karena itu. Nah, apabila kalian membuat paragraf yang jenisnya narasi, pasti kalian banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Sementara itu, setelah itu, beberapa saat kemudian. Ya, demikian ya sahabat kreatif ya, bagaimana cara kita mengarang, kita kuasai dulu konsep-konsep dasarnya. Oke, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, sampai jumpa. Ingat protokol kesehatan.